Oke, berarti dua pertanyaan tadi ya. Satu membangun tim, kedua langkah-langkah membangun Betul, usaha. betul. Saya yang pertama dulu ya. Boleh. Jadi gini Cesa, jadi tim itu memang penting banget. Tadi kita udah diskusi ya, tidak ada yang namanya superhero, nggak ada yang bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kalau di Proxys kita melakukannya pertama, sebelum kita masuk ke tim, kita harus bangun yang namanya sistem dulu, proses bisnis. Nanti kita jelaskan di tangga berikutnya. Jadi prosesnya itu harus dipetakan dulu. Kalau si proses misalnya terima order tuh flow-nya gimana sih? Kalau kita mengeksekusi proyek, flow-nya gimana kan? Misalnya Cesa tadi bisnis apa, wedding organizer gitu ya, MC gitu ya. Itu kan pasti ada terima order tuh. Nah, siapa nih yang tanggung jawab terima order? Kemudian siapa yang akan mengawasi proses terima order tadi? Jadi harus dibedakan responsible sama accountable-nya. Namanya kalau di istilah manajemen itu RACI. Responsible, accountable, kemudian ada konsul, ada inform. Jadi satu proses saja itu nggak bisa tergantung ke satu orang. Harus ada yang tanggung jawab, harus ada yang ngawasin accountable-nya, memastikan. Accountable itu artinya memastikan proses tadi berjalan. Terus kemudian harus ada yang ahlinya yang bisa jadi rujukan untuk konsultasi. Kemudian juga mereka harus share info itu ke semua orang. Nah, kadang-kadang orang membangun tim tapi nggak siapkan racinya, proses bisnisnya. Sehingga timnya tetap aja nggak jelas pembagian tugasnya. Oh, ya job desk-nya jadi nggak jelas ya Pak? Iya, kalau job desk itu biasanya tidak clear, kenapa? Karena kadang-kadang job desk itu hanya tugas kamu A, B, C, D ya, tapi tidak menggambarkan bagaimana proses kerjaan dia berinteraksi dengan job desk orang lain. Jadi job desk dia sama job desk orang lain harus jelas interaksinya, itu namanya proses bisnis. Nah, proses bisnis itu yang harus dipetakan. Nah, kemudian ketika kita membuat proses bisnis itu fokus ke proses bisnis inti dulu. Mulai dari order diterima, kemudian order itu dikerjakan, mungkin order itu dimonitor, kemudian penagihan, pembayaran dan seterusnya kan. Nah, setelah itu clear, baru nanti ada proses-proses pendukungnya. Misalnya untuk laporan keuangan gimana prosesnya, terus kemudian untuk IT-nya, rekrutmen, HRD-nya gitu ya, itu juga proses pendukung namanya. Nah, kalau ini udah clear pemetaannya, baru kemudian kita kembangkan kompetensi timnya. Jadi membangun tim itu bukan hanya outbound gitu, bukan. Itu hanya dikit porsinya lah, itu tambahan aja. Yang paling penting adalah kompetensinya. Jadi setelah prosesnya clear, siapa, tadi kan PSI responsible-nya kan harusnya kan. Nah, itu kompetensinya dilihat. Ini orang bisa nggak, misalnya kalau dia bikin konten, dia bisanya pakai Canva kah, atau Adobe kah, atau kalau dia bikin software website dia bisa bikin pakai apa, PHP atau apa gitu kan. Kemudian kompetensinya kalau kurang gimana? Harus dibuat program pengembangannya. Jadi ada program pelatihannya, program magangnya, itu dibuat terstruktur. Nah, kemudian bagaimana program reward and punishment-nya. Jadi kalau dia kompetensinya bagus, hasilnya bagus, berarti kan harus ada rewardnya. Betul. Kalau kompetensinya kurang bagus, hasil tidak bagus, harus ada pengembangannya atau punishment-nya misalkan. Itu harus dibuat. Dan kemudian, apalagi setelah kompetensinya kita lengkapin, baik teknikal maupun yang soft skill. Yang soft skill juga penting, kayak bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia berkomunikasi, kan juga harus dikembangkan. Nah, barulah nanti tim itu bisa berjalan, tanpa ada kita pun dia akan jalan tuh. Nah, setelah itu nanti langsung auto ya Pak? Iya, harus. Habis itu leader-leadernya kita develop juga. Yang accountable tadi kan juga harus bagus tuh memimpinnya, memastikannya kan. Nah, itu kita buat program khusus untuk leadernya. Kalau di Proxys kita leader itu harus punya jiwa entrepreneur kan. Oh iya. Kan, itu kan semua kita latih untuk mengembangkan bisnis. Kita harus buat mereka seperti mengelola bisnis dia sendiri gitu lah. Itu entrepreneurship tuh. Jadi kalau di Proxys kita membentuk timnya tuh dengan sistem sel namanya. Jadi kita biar nggak terlalu panjang prosesnya tadi, proses bisnisnya biar nggak terlalu birokrasi gitu. Ada tim sel key account, ada tim sel operation, ada tim sel marketing gitu. Masing-masing mereka diberi kebebasan
untuk mengelola sendiri-sendiri. Sehingga itu sebenarnya untuk media melatih leadernya tuh. Jadi sistem sel. Jadi kalau disimpulkan tadi benar, harus ada proses bisnisnya yang jelas, racinya harus jelas, terus kemudian harus ada pengembangan kompetensi timnya, terus kemudian ada sistem sel untuk melatih leader-leadernya untuk memimpin dan kemudian menumbuhkan jiwa entrepreneurship-nya. Nah, itu kurang lebih. Nah, tambahannya banyak banget. Nanti kita juga harus bikin laporan keuangan, transparansi keuangan, supaya mereka juga bertahu dampak-dampak tindakan mereka terhadap hasil keuangan. Iya. Itu tambahannya lah. Tapi 3 itu intinya sih yang kita lakukan. Betul. Untuk bangun tim. Untuk membangun tim ya Pak. Lantas kalau misalnya tim yang sudah atau perusahaan pengusaha yang sudah berjalan nih, otomatis dia juga harus ada nih step-step atau bekal yang dia siapin ketika untuk mencapai target yang bakal dia capai. Nah, bagaimana dengan ini nih Pak, dengan perusahaan yang sudah berjalan nih Pak? Jadi mungkin sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, bagaimana tahapan orang kalau mau membangun bisnis sebenarnya, mirip ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya tadi bagaimana mengembangkan tim itu adalah bagian dari bagaimana membangun bisnis kan. Jadi kalau kita nih penting juga bagi entrepreneur muda kita nih, Gen Z kan sekarang lagi banyak yang bikin startup ya. Bikin bisnis ya. Kan mereka kadang-kadang nggak punya pengalaman ya dalam bisnis sebelumnya. Tapi ini bukannya Gen Z, bagi bapak-bapak senior yang mau berbisnis ini penting banget. Jadi kenapa kita bisa cepat membangun bisnis? Karena kita udah punya tangga-tangga yang jelas gitu ya. Jadi pertama, bisnis itu harus mampu menjual dulu. Ya, harus mampu menjual. Tangganya nih ya, harus mampu menjual. Karena walaupun kita CEO, kita harus belajar menjual. Kita harus belajar bagaimana menawarkan produk sehingga laku. Kita harus tahu. Jadi menjual itu bukan hanya sales lah ya. Menjual itu mulai dari branding, marketing, habis itu baru salesnya kan. Ini kadang-kadang kita skillnya di sini masih lemah. Ini harus ditambah. Kalau kita kurang, kita cari tim yang jago lah di marketing dan branding, kita jadikan partner. Itu satu tangga pertama. Tangga kedua, kita juga harus menguasai yang namanya keuangan. Bagaimana laba rugi itu dibuat, profit itu gimana. Kadang-kadang anak-anak Gen Z itu mikirnya cuma bagaimana dapat investor. Iya, betul. Tapi dia lupa, bisnis harus profit. Kalau nggak profit gimana dia ngidupin dirinya? Ntar modalnya habis ya udah tutup dong. Iya, betul. Nah, jadi harus profit. Ya, jadi profit itu datangin dari mana? Dia harus tahu. Ya, bagaimana cara memastikan bisnis itu profit? Itu penting banget. Kalau di proses kita menyebutnya profit itu, untung itu bukan untung-untungan. Untung itu harus di-lock. Profit itu harus ditargetkan dan itu harus dipastikan. Jadi janganlah profit itu jadi sisa. Kalau bahasa sisa itu untung gitu. Nggak bisa. Profit itu harus dipastikan dan itu di lock. Misalnya target profit kita 1 miliar, ya udah, kita harus lakukan apapun demi 1 miliar. 1 miliar itu. Revenue harus berapa, biayanya harus berapa. Dijaga terus tuh. Kadang-kadang kalau kita enggak, untung tuh untung-untungan gitu. Yang penting berlebih lah gitu ya. Iya, nasib-nasiban, jadi nggak bisa, itu nggak bisa. Itu yang mindset yang kadang-kadang suka salah untuk profit itu. Betul. Jadi kita harus hidup menjaga untung itu. Biayanya cuma segini ya, segitu aja, nggak boleh tiba-tiba nambah biaya. Karena kita udah budgetkan biaya sekian, Iya, revenue betul. sekian. Range biayanya juga harus kita perhatikan juga berarti ya Pak. Itu penting banget. Terus habis itu, nah ilmu cash flow. Cash flow itu kita harus tahu bahwa cash flow itu kan bukan hanya operation ya. Iya, betul. Operation itu kadang-kadang kurang-kurang tuh. Berarti kita harus ada cash flow pembiayaan nih. Kalau kita kurang cash flow-nya, kita dapat pembiayaan dari mana nih? Apakah dari bank atau pinjam, apakah dari fintech atau dari corporate dari pinjaman corporate misalkan, atau mungkin juga dari menjaminkan aset gitu ya. Itu penting dikuasai. Jangan takut meminjam kalau kita profit. Kalau kita profit nggak usah takut. Tapi kalau nggak profit susah. Gimana mau bayar biaya pinjamannya? Betul. Akan ada cost of fund itu. Nah itu penting banget. Jadi kita harus ngerti tuh lock profit atau memastikan profit sama cash flow. Kalau dua itu udah kita kuasai, aman lah, pokoknya bisnis pasti sukses. Oke. Nah itu yang ketiga, baru tadi memetakan proses bisnis, jelas racinya. Nah kalau proses bisnis sudah rapi, membangun tim. Tahap berikutnya tangga keempatnya membangun tim. 1, 2, 3, 4 kalau udah terbentuk, siap-siap untuk
growth tumbuh. Tanggal 5 udah pasti tumbuh. Oke.